yang salah satu redaksi doanya yang di ujung akhir beliau berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Yang redaksi awalnya itu Allah maqsid lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna ridhaka wa jannataka, dan seterusnya. Lalu di ujung akhir beliau berdoa, wala taj'al musibatana, ya Allah jangan kau jadikan musibah kami itu fi dinina dapat memperburuk kualitas iman dan agama kami. Karena kalau bicara musibah yang sebenarnya itu bukan jatuh dari sepeda motor. Musibah yang sebenarnya itu bukan diabetesnya tinggi. Musibah yang sebenarnya bukan tensi darahnya tinggi. Musibah yang sebenarnya bukan kolesterolnya tinggi. Tapi musibah yang sebenarnya adalah setiap hari umur berkurang, jatah hidup semakin berkurang, tapi masih biasa-biasa saja, bahkan tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah yang sebenarnya. Terus terang kita itu sering tidak tahu musibah yang sebenarnya, bahwa kita yang dijadikan oleh Allah tambah umur, tapi iman tidak bertambah, kualitas ketakwaan tidak bertambah, bahkan gaplek rintilan, tambah tuwek ketakilan. Halo, misalkan begitu, itu musibah yang sebenarnya. Karena kita hidup ini bukan hanya di dunia, kita hidup ini ada kelanjutannya. Kelanjutan hidup kita itu nanti di akhirat, dan di akhirat itu tinggal panen. Karena itu kalau semakin mendekati ajal, semakin mendekati finish hidup, tapi tidak berubah menjadi orang baik, itu musibah yang sebenarnya. Karena itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah apapun musibah, jangan sampai musibah itu menjatuhkan, membuat drop iman dan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab misalkan kita diberi oleh Allah usia tambah hari tambah tua misalkan, lalu kesehatannya dikurangi oleh Allah, misalkan begitu, itu kalau disikapi dengan sikap yang benar, dia tetap berbaik sangka kepada Allah, meniru Nabi Ayub misalkan, ndongone kepada Allah bukan protes, tapi berdoa kepada Allah, memuji Allah, tetap menganggap Allah itu pengasih dan penyayang. Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin, di surat Al-Anbiya ayat 83. Ya Allah, saya mengalami penderitaan, tapi Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di atas yang penyayang. Justru ketika dia mampu menyikapi seperti ini, ketika diuji oleh Allah sakit misalkan, tapi pikiran positifnya kepada Allah tetap muncul, malah derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dosa-dosa yang seiring dengan rasa sakitnya itu digugurkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, ini jujur saya tak tanya, kira-kira sampai dibujuki wong duit 100 juta hilang, wongnya hilang, di teleponnya sudah nggak aktif, sama kehilangan sholat subuh, kira-kira betul mana? Halo, ini jujur. Mungkin hanya 1 juta, mungkin jawabannya masih ini 100 juta.
dibujui wong sama kelangan subuh kira-kira getun yang itu luwih getun mana nek delok potongane kaya nek delok potongane luwih getun kelangan 100 juta padahal perlu diketahui jangankan kehilangan sholat subuh kehilangan 2 rakaat sebelum subuh saja setara dengan kehilangan dunia dan segala isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Wa 2 rakaat fajar itu jauh lebih berharga dibanding dunia dan segala isinya. Cuman kita itu enggak bisa lihat. Kita anggap bahwa kehilangan itu biasa-biasa saja. Ini nanti baru terasa manfaatnya itu kalau sudah mati. Kalau sudah meninggal dunia, baru betul-betul ternyata 2 rakaat subuh itu sangat berharga. 2 rakaat sholat subuh jauh lebih berkah. Kalau sholat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Bagaimana sholat subuh? Karena itulah mudah-mudahan kita ini masuk kategori orang-orang yang tidak musibah yang menimpa kita itu tidak mempengaruhi keimanan kita, bahkan menjadikan iman kita semakin tambah kuat. Sebab kalau sampai mati terus tidak berubah, tidak meningkat keimanan ketakwaannya, lalu kemudian meninggal dunia dalam kondisi belum bertobat, minta dihidupkan kembali, itu tidak bisa. Wa andzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul qalu awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Orang-orang yang sudah kadung mati padahal dia belum sempat bertobat dan punya bekal amal yang banyak itu, minta kepada Allah, wa andir, dan peringatkanlah wahai Rasulullah Muhammad an-nasa kepada umat manusia, yauma ya'tihimul azab, pada hari di mana azab Allah diwujudkan oleh Allah. Lalu orang-orang yang dulu hidup di dunia enggak pernah taat kepada Allah itu meminta kepada Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong saya dikembalikan lagi hidup di dunia walaupun hanya sesaat. Nujib dakwataka, kami akan penuhi semua seruan. Jangankan disuruh puasa Ramadan 1 bulan, 2 bulan pun tak jalani. Tapi jari malaikat, sorry ya. Halo. Awalam takunu aqsamtu, bukankah dulu kalian bersumpah bahwa kalian gak percaya ada akhirat, gak percaya ada balasan amal, bahkan kamu akan baik-baik saja. Penyesalan kalau sudah kadung mati itu tidak ada gunanya. Karena itulah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih 5 hari. Ya 5 hari ya. Aku gak ngitungin saja. 5 hari. Mumpung masih 5 hari. Ada kekurangannya masih bisa kita sempurnakan. Karena gak ada jaminan tahun depan masih bisa bertemu Ramadan. Kemarin tetangga saya itu sudah pengumuman. Pokoknya ini ada pengumuman innalillahi bahaya sih. Karena itu mari kita manfaatkan momen Ramadan sebaik-baiknya. Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Kalau pintu surga dibuka kok orang gak bisa masuk surga, itu sing salah duduk surgane. Sama seperti masjid ini, saya yakin masjid ini gak pernah dikunci. 24 jam gak pernah dikunci. Karena saya pernah mampir di luar jam sholat.
ternyata gak dikunci. Masjid ini gak pernah dikunci, berarti terbuka terus untuk bisa dimasuki orang-orang yang ada di sekitar ini. Masjidnya nggak pernah dikunci, kok orangnya gak tahu mlebu masjid. Itu sing salah duduk masjid. Halo. Yang salah orangnya. Pintu surga dibuka kok orang nggak masuk surga. Itu berarti sing salah. Orangnya seliwer ngarepe swarga. Nggak pernah mau masuk karena nggak pernah beramal soleh, nggak mau membekali diri dengan keimanan ketakwaan. Pintu neraka ditutup. Sudah ditutup malah dibuka, malah didodok, dipaksa dibuka dengan perbuatan kemaksiatan yang tak pernah berhenti. Berarti yang salah bukan surga dan nerakanya wong iki. Apalagi Ramadan tambahin satu kata Rasulullah, wasufidatis syaitin. Setannya itu loh dibelenggu. Kalau paket internet itu diblokir. Ngono kok menungso masih berbuat kemaksiatan, berarti sing salah itu setan. Kalau sekarang setannya kan sudah diblokir, tapi kok masih banyak berbuat kemaksiatan, berarti sing salah itu setan. Tapi menungso kita manfaatkan sekali lagi. Kita tidak ada jaminan bahwa tahun depan masih berjumpa Ramadan. Seringkali membuat kita meremehkan itu karena tahun depan kan masih ada Ramadan. Betul, tahun depan ada Ramadan. Bahkan tahun depannya lagi juga ada Ramadan. Tahun depannya lagi juga ada Ramadan. Masalahnya sampai seurip kok ora. Halo. Ramadan akan selalu ada. Tapi belum tentu kita berada di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Sehingga kita digolongkan oleh Allah orang yang dimasukkan surga, dosa kita diampuni dan tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan jenengan tetap diberi oleh Allah sehat walafiat dan bisa menyelesaikan momen ibadah di bulan suci Ramadan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan. Bahkan sampai selesai Ramadan tetap istiqomah semangat memakmurkan masjid. Saya kira itu. Wal-'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.